Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam, Bu. Malam. Malam. Selamat malam. Mhm. Selamat malam. Baik, acara hari ini akan segera kita mulai ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Mohon kiranya dapat on cam. Udah baru pembukaan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Sebelum kita menyelami lautan ilmu yang dalam pada webinar malam hari ini, izinkan saya bertindak sebagai MC untuk sedikit memberikan rangkaian eh, susunan acara. Sebelumnya saya izinkan untuk berpantun agar acara ini berjalan dengan lancar. Buaya mati meninggalkan belalang, gajah mati meninggalkan gading. Webinar kita hari ini sangatlah penting tentang integritas sebagai fondasi dan pijakan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara ya Bapak Ibu pada webinar hari ini. Eh, Pohon jati tumbuh menjulang tinggi, akar menghujam tak mudah goyah, dosen berintegrasi kunci kampus bebas korupsi. Mari kita genggam bersama untuk masa depan yang lebih cahaya. Kita kasih aplaus untuk semua peserta hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, izin saya membacakan susunan acara pada hari ini. Eh, yang pertama adalah pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian eh, akan membacakan doa nanti yang akan dipimpin oleh Bapak Jainal Afifi, SE, MSI, AK, CGEE. Kemudian eh, dalam acara webinar ini nanti saya bertindak sebagai MC akan membacakan tata tertib untuk acara webinar ini sampai selesai. Kemudian juga dilanjutkan dengan pembacaan profil IJMA oleh Ibu Dr. Masyina SE MSI CRS CSP. Kemudian juga dilanjutkan oleh pembacaan warta. Kemudian nanti sebelum kita masuk kepada sesi yang utama, kita akan foto bersama ya Bapak Ibu. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Dian Wulansari SEMAK. Kemudian akan dilanjutkan acara berikutnya yaitu pemaparan materi yang akan didampingi oleh moderator yang sangat luar biasa ini yaitu oleh Bapak Sandy Yulianto SEMMAK MHMAK ACCA CPOD dan narasumber kita itu nanti adalah dengan Ibu Prof. Dr. Teresia Dwi Hastuti SEMSI AKCA CPA CGAA. Kemudian nanti
Juga ada pembacaan kegiatan dari kita webinar ini oleh moderator dan setelah itu penutupan. Eh, Kemudian kita bersama-sama Bapak Ibu eh, akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan dengan bersikap sempurna. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Jainal Afifi SE MSI AK untuk memimpin doa dalam acara webinar hari ini yang bertemakan dosen berintegritas kunci kampus bebas korupsi. Waktu kami persilakan. Ya, baik. Bapak Ibu, apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Bapak. Oh iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arnadi Hairunas, salah satu anggota IJMA yang berasal dari Universitas 19 November Kolaka. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya, sehingga pada malam ini kita semua bisa berkumpul dalam kegiatan webinar yang berjudul Dosen Berintegritas Kunci Kampus Bebas Korupsi. Tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita seraya memohon ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa ini dengan tuntunan agama Islam dan bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang mendalam, serta kebijaksanaan dalam menuntut dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keilmuan kami, integritas akademik,
sebagai upaya menciptakan kampus bebas korupsi. Ya Allah, ya Karim, bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Tanamkanlah di dalam hati kami benih integritas yang kokoh. Jauhkanlah kami dari godaan, penyalahgunaan wewenang, perilaku curang yang dibungkus dengan kepentingan, dan dari segala bentuk gratifikasi yang dapat membutakan mata, hati, dan pikiran kami. Jadikanlah setiap lembar nilai yang kami berikan sebagai keputusan yang kami ambil, dan setiap penghasilan yang kami terima bersih dari ketidakjujuran. Ya Allah, ya Hadi, berikanlah keberkahan kepada para narasumber, panitia, dan seluruh peserta webinar ini. Lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu. Mudahkanlah kami dalam memahami segala materi yang disampaikan, dan jadikanlah ilmu tersebut sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Ampunilah segala kehilafan kami, dan sempurnakanlah usaha kami dengan ridho-Mu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Pak Jainal Afifi untuk membacakan doa pada acara hari ini. Kemudian acara akan dilanjutkan, yaitu saya izin menyampaikan sedikit Bapak Ibu untuk membacakan tata tertib dalam kegiatan webinar kali ini. Screenshot tadi, screenshot tadi. Baik, tata tertib kegiatan webinar hari ini, peserta diharapkan bergabung, kemudian peserta wajib menggunakan nama asli, kemudian selama kegiatan berlangsung, mikrofon peserta wajib dalam keadaan nonaktif, kamera diaktifkan atau dinonaktifkan sesuai arahan panitia, peserta dilarang mengganggu jalannya acara, baik melalui suara, chat, maupun media lainnya. Pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau sesi tanya jawab sesuai dengan ketentuan panitia. Peserta wajib bersikap sopan dan menjaga etika berkomunikasi selama webinar. Kemudian dilarang merekam, menyebarkan, atau memperbanyak materi webinar tanpa izin dari panitia. Kemudian peserta diharapkan mengikuti acara hingga selesai untuk mendapatkan e-sertifikat. Peserta diharapkan mengisi link evaluasi webinar yang disediakan oleh panitia. Kemudian peserta yang menginginkan sertifikat silakan membayar biaya penerbitan sesuai ketentuan panitia. Dan yang terakhir, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan di kemudian oleh panitia. Sekilas terkait tata tertib acara webinar hari ini, Bapak Ibu. Mohon dipahami, nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan secara personal kepada panitia yang ditunjuk oleh webinar acara ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembacaan profil IJMA oleh Ibu Dr. Masina SE MSI CSRSCSP. Kepada Ibu Dr. Marsina, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ibu Amelia, apa suara saya terdengar nggih? Terdengar, Ibu. Oke. Oke, sudah terlihat Ibu Amelia? Belum, Ibu. Nah, ya sudah. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bertugas sebagai pembaca profil IJMA, ya, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, dengan tagline bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi.
Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi hadir sebagai wadah kolaboratif bagi para cendekiawan muda akuntansi untuk bertumbuh, berjejaring, dan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan serta praktek akuntansi yang berintegritas dan relevan dengan perkembangan zaman. Sejak awal berdiri, ICMA berkomitmen menjadi ruang intelektual yang mendorong diskusi kritis, penguatan kapasitas akademik, dan sinergi lintas institusi. Ketua Umum ICMA Raffles Ginting SEMAK, Ketua Umum ICMA periode 2024-2027, mengajak seluruh anggota dan pemangku kepentingan untuk terus mengambil peran aktif memperkuat kolaborasi serta menjadikan ICMA sebagai rumah bersama. Timeline ICMA. Jadi ICMA berawal dari tahun 2018, bulan April ada perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi yang kemudian dilanjutkan pada bulan Mei dengan pembuatan WA Group dosen muda akuntansi. 2021 bulan Maret ide untuk mendirikan organisasi. Kemudian April perekrutan anggota dan DPN Dewan Pengurus Nasional serta Dewan Eksekutif ICMA. Kemudian dilanjutkan pada bulan Oktober 2021, ICMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak, yang kemudian di 2022 Oktober Dies pertama ICMA di Universitas Pancasila Jakarta. 2023 Oktober Dies kedua ICMA di BINUS University Alam Sutera Tangerang, dan 2024 Oktober Dies ketiga ICMA di UPN Veteran Yogyakarta, serta 2025 Dies keempat ICMA di Universitas UKDC, Universitas Katolik Dharma Cendekia Surabaya. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi memiliki visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Misi Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang pertama, memperlengkapi dosen muda akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM untuk meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Kelima, membangun kerjasama dan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk melengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Keenam, melengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Dan ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Dan terakhir, 8, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Adapun program kerja ICMA dalam hal ini adalah webinar ya tentang paradigma riset kualitatif, academic writing for scientific writing, kemudian teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada program kerja kolaborasi riset antar anggota ICMA, bedah buku, kelas pendampingan dan mentoring riset. Kemudian ada talk show, kemudian webinar yang lain ya. Untuk struktur pengurusan Badan Pengurus Harian ICMA periode 2025-2027, Raffles Ginting SEMAK, Ketua Umum ICMA saat ini. Kemudian ada Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho SEMSC, V. Ananta Wikrama, Sekretaris Umum, Agustinus Winoto
SEMAK SDE Sekretaris Eksekutif, Bunga Maharani Sekretaris 1, Gede Teguh Prasetya Sekretaris 2, Tri Joko Sulistianto Sekretaris 3, Bendahara Vera Damayanti, dan Ayu Umyana Wakil Bendahara. Kemudian struktur staf ahli dan staf khusus ISMA periode 2025-2027 diketuai oleh Ibu Eka Swasti Putri SEMAK. Ada anggota IMADE staf khusus ketua umum, ada IMADE Widi Hartawan, Muhammad Ilyas Junjunan staf khusus ketua umum, Muhammad Haris staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko, Ibu Yana Ermawati staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko, Eni Hardi staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko, Irma SEMM staf ahli tata kelola dan mitigasi resiko. Sementara untuk struktur kepala Departemen ICMA periode 2025-2027 ada Ibu Risa Anindita, Departemen Penelitian dan Inovasi, Erlina Tri Rohmiatun dari Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum, Rahma Maulidia, Departemen Pengabdian Masyarakat, Ibu Denara, Departemen Keanggotaan, Ayu Puspita, Departemen Penalaran dan Keilmuan, Aprina Nugrahesti, Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga, Ibu Hadijah Atahiro, Departemen Studi Lanjut, Ibu Pesi Suryani, Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, Ibu Dian Wulansari, Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, Dokman Marulitua, Departemen Jurnal, Windy Aristi Anggraini, Departemen Sosial, Ibu Dr. Dian Widiati, Departemen Media Komunikasi dan TI, Ibu Elsa, Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku, Ibu Sri Kalima, Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian, Ibu Triana Zuhratun, Departemen Organisasi Kelembagaan dan SDM, kemudian Ibu Elga Yulindisti, Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, kemudian ada Bapak Tabah Rizky, bidang kategorial kewilayahan. Untuk struktur ketua tim kerja ICMA periode 2025 dan 2027 ada Ibu Dr. Lucy SE MSA, tim kerja bedah buku, Ibu Melani Yulistiana, tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi, Ibu Yuliana, tim kerja Satgas PPKS, Ibu Dr. Nurmala Ahmar, tim kajian etik penelitian, Ibu Wiwit, tim perencanaan strategis, dan Ibu Eka Retnowati, tim kajian ADRT dan penjaminan kualitas organisasi. Sementara untuk struktur koordinator kewilayahan ICMA periode 2025-2027 ada Bapak Nikolas, koordinator wilayah 1, Bapak Aditya Pradana, koordinator wilayah 2, M. Ihsan Siregar, koordinator wilayah 3, Bapak RC, koordinator wilayah 4, Bu Riri Rumaiza, koordinator wilayah 5, Ibu Yuni Putri, koordinator wilayah 6, Dr. Putri Wulanditya, wilayah 7, Dwi Arini, koordinator wilayah 8, Ibu Andrea Giovanni, koordinator wilayah 9, Bapak Rifki Novriandana, koordinator wilayah 10, Nur Afni Octavia, koordinator wilayah 11, dan Ibu Musdalifah, koordinator wilayah 12. Serta yang terakhir Bapak Jainuddin, koordinator wilayah 13. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu? Yuk segera bergabung dengan ICMA. Untuk kontak lebih lanjut terkait dengan pertanyaan, silakan menghubungi Bapak Agustinus Winoto dan Bapak Imade Widi Hartawan, atau Bapak Ibu bisa kirim email di icma.nasional@gmail.com. Demikian, terima kasih. Ayo bergabung dalam keluarga besar ICMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Demikian Ibu Amelia, waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk pembacaan profil ICMA-nya oleh Ibu Masyina SEMSI ZRS CPA. Baik, dilanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu kita akan sama-sama melihat warta
dari IJMA di bulan eh, Januari ini, gitu ya. Kita mau lihat, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua ya, warta IJMA sudah terlihat semuanya ya. Ibu. Sudah Ibu, Bu. Kelihatan. Baik, baik. Di sini bisa dilihat sama-sama ya. Di warta IJMA itu menarik banget. Road to Scopus without Tribes Integrity, Strategy and Smart Academy Publishing. Bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu eh, setelah mengikuti di IJMA ini banyak sekali keunggulan-keunggulannya ya untuk kita bisa berkolaborasi di berbagai apa namanya, di berbagai eh, momen-momen yang memang dibutuhkan dari dunia akademisi yang backgroundnya memang dosen ya. Kemudian ada beberapa juga door prize menarik. Halo Sobat Cendekia, mari ikuti rangkaian kegiatan Kemudian seminar juga dosen ada beberapa yang akan eh, eh, Januari di bulan Januari ini ya, momen-momennya bisa dilihat. 1 Januari tahun 2026. Berikut jadwal lengkapnya. Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Topik webinar Publish Smarter, Not Harder, Manajemen Publikasi untuk Jurnal Bereputasi dengan narasumber Badinatus Solika, SE, MSI, PhD. Minggu, tanggal 25 Januari tahun 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Topik webinar Storytelling Dunia. Menulis artikel yang disukai with Words Focus dengan narasumber Dr. Mirna Amelia, SE, MSI, PhD. Arta IJMA selanjutnya. Kesempatan yang baik ini. Sampai bertemu di Arta ICMA selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah melihat warta IJMA. Ada dua momen penting ya Bapak Ibu di hari Sabtu nanti. Ada webinar yang bisa diikuti juga untuk Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan di acara berikutnya, yaitu Bapak Ibu sekalian untuk para peserta webinar yang memang terkendala untuk virtual background, tidak masalah. Kita lanjutkan untuk foto bersama ya Bapak Ibu ya, yang bisa untuk on cam, diharapkan on cam. Foto bersama akan dipandu oleh Ibu Dian Wulansari, SE, MAK. Baiklah Bapak Ibu, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan mengambil beberapa gambar dan di layar saya ini ada sekitar 7 slide
Baiklah, saya mulai dari slide pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, lanjut ke slide 4. Saya hitung 1, 2, 3. Lanjut ke slide kelima. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ke-6. 1, 2, 3. Dan ke slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai, Ibu? Baik, terima kasih Ibu Dian yang sudah memimpin untuk berfoto bersama. Tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki acara yang kita nanti-nantikan, yaitu webinar dosen berintegrasi kunci kampus bebas korupsi. Sebelum kita menyapa narasumber kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan profil dari moderator hari ini, yaitu moderator pada acara malam ini yaitu Bapak Sandy Yulianto, SEMMAK, MHMAK, ACCL, CPOD. Beliau adalah seorang profesional yang dengan latar belakang multidisiplin yang sangat kuat dan menggabungkan keahlian di bidang akuntansi, manajemen, hukum, dan pengembangan organisasi. Beliau juga menyandang beberapa gelar akademik, termasuk Magister Manajemen, Magister Hukum, Magister Akuntansi, serta telah mendapat sertifikat profesional seperti Auditor Internal Bersertifikat dan Profesional Pengembangan Organisasi Bersertifikat. Pengalaman profesional beliau mencakup peran sebagai internal audit dan compliance officer di bank pemerintah daerah, praktisi hukum, serta dosen. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pengusaha dan pendiri beberapa usaha serta terlibat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan profesi. Dengan rekam jejak yang luas di dunia akademik, bisnis, dan organisasi, beliau membawa perspektif yang komprehensif, strategis, dan praktis, sehingga cocok untuk memoderasi diskusi dengan pendekatan yang terstruktur dan mendalam pada acara webinar hari ini. Baik, kami persilakan untuk Bapak Sandy, waktunya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Amelia. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah memandu awal acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apakah suara saya jelas di sini? Apakah ada suara-suara sekitar saya yang mengganggu barangkali? Jelas, Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada webinar pada malam hari ini dengan judul
dosen berintegritas, kunci kampus bebas korupsi. Webinar ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kiat-kiat menjadi dosen yang berintegritas sehingga dapat menjadi role model dan tujuan utamanya adalah kampus menjadi bebas korupsi. Dengan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini yaitu Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SE, MSI, AKCA, CPA, CGAA. Barangkali Ibu Operator bisa ditampilkan profil beliau yang luar biasa. Nah, kita sudah lihat di layar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Profesor Dr. Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti merupakan guru besar ya. Di kampusnya adalah Universitas Katolik Sugiya Pranata ya, kalau tidak salah ya. Nah, mata kuliah yang diampu beliau ada banyak ini. Jadi kita juga perlu meneladani beliau yang juga ternyata sangat komprehensif ya dalam mendalami ilmu akuntansi, khususnya juga ini ada internal audit, ada akuntansi keuangan, ada audit, ada berkaitan dengan lingkungan juga, sumber daya alam ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Barangkali bisa diturunkan lagi. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas 11 Maret, jurusan akuntansi, kemudian juga linier tetap di akuntansi di Universitas Gadjah Mada, S2-nya, kemudian di S3 Universitas Diponegoro juga di akuntansi ya. Kemudian riwayat pekerjaan beliau sebagai dosen di Universitas Katolik Sugiya Pranata mulai dari tahun 97. Ya, beliau sudah sangat senior sekali tentunya ya. Mulai dari sekretaris prodi sampai dengan sekarang ketua program studi doktor ilmu lingkungan. Kemudian beliau juga merupakan bendahara yayasan dari Jakarta, juga merupakan Nah, ini adalah pengalaman penelitian beliau dalam 10 tahun terakhir. Ya, ini masih banyak nyerempet-nyerempet ke wilayah audit ya, ada whistleblowing, ada yang kita empowering leadership, ya, ternyata juga berkaitan dengan MSDM juga, kemudian ada juga tentang lingkungan, ya luar biasa ini cakupan dari keilmuan yang sudah didapatkan oleh Ibu Teresia. Kemudian pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 10 tahun terakhir ini ada pendampingan yayasan. Nah, ini juga bisa dilihat sendiri ya Bapak Ibu. Banyak sekali saya sebutkan satu-satu terlalu lama nanti. Ya. Saya tidak heran ya karena Ibu Teresia ini juga merupakan guru besar dan sangat senior ya Bapak Ibu, sudah memulai karir sebagai pendidik dosen mulai 97 yang sudah hampir 30 tahun ya Bapak Ibu. Ini adalah publikasi artikel ilmiah dalam 10 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Bisa dilihat. Jadi ini tidak jauh-jauh dari cakupan compliance ya, audit, kemudian governance ya. Jadi sangat sesuai ya, sangat cocok apabila beliau membawakan materi pada malam hari ini Bapak Ibu. Ya, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, banyak sekali ini 10 tahun terakhir. Kemudian beliau juga merupakan pemakalah seminar ilmiah dalam 10 tahun terakhir ini yang ditampilkan di layar. Kita bisa lihat sendiri. Ya, sekali lagi tidak jauh-jauh dari compliance, dari governance ya. Dan juga nyerempet ke lingkungan, environmental ya. Beliau juga merupakan konsultan dan dalam pelatihan di sini ada
konsultan keuangan, pendampingan, ya luar biasa ini. Dan buku yang sudah dihasilkan oleh beliau di sini ada banyak ya, Bapak Ibu, berkaitan dengan audit, ada kepemimpinan juga, ya. Jadi tidak hanya keilmuan berkaitan dengan akuntansi saja, tapi juga leadership ya di sini. Berarti kita menyeberang ke MSDM gitu ya. Ya, itu mungkin. Atau masih ada lagi? Ya. Itu terima kasih Ibu Operator sudah menampilkan profil beliau. Sebelum saya mulai, tadi Bu Dr. Amelia sudah memberikan pantun, saya juga ingin berpantun dulu ini sebelum mulai. Tolong diberi cakep ya, Bapak Ibu sekalian. Hari Rabu pergi ke pasar. Cakep. Jangan lupa memberi roti. Cakep. Mari kita ikuti IJMA webinar Cakep. Cakep. agar pengetahuan kita semakin tinggi. Cakep. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, marilah kita mulai rangkaian acara webinar ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Kepada narasumber, Ibu Profesor Dr. Teresia Dwi Astuti, kami persilakan. Baik, selamat malam Bapak sekalian. Terima Selamat malam, kasih. Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatan buat saya untuk sharing ya, sharing lebih ke ilmuwan juga, ke pengalaman mungkin juga. Semoga nanti juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya begitu ya. Baik, saya izin untuk share screen dulu ya, sebelum kita mulai. Sudah muncul ya? Sudah muncul, Ibu. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai ya. Saya diminta oleh panitia untuk men-sharingkan terkait dengan dosen berintegritas, kunci kampus bebas korupsi. Ini sebenarnya materinya cukup berat ya dalam konteks sekarang gitu ya. Kita mencoba untuk menelusur, tapi kita harus yakin bahwa ini menjadi salah satu pola yang bisa kita lakukan untuk sumbangan kita kepada negara gitu ya. Saya akan bagi materi saya ke dalam beberapa tampilan gitu ya. Yang pertama adalah tentang apa sih itu integritas diri sendiri ya sebagai figur yang tentunya bisa ditahu oleh mahasiswa maupun oleh masyarakat sekitar gitu ya. Yang kedua adalah tentang integritas dalam dunia pendidikan. Saya rasa karena kita adalah pendidik semuanya. Yang ketiga adalah governance kampus. Kemudian yang keempat adalah peran aktif dalam pemberantasan korupsi, dan terakhir adalah kesimpulan. Oke, baik, kita masuk ke poin yang pertama yaitu integritas diri begitu. Nah, kalau bicara masalah integritas, saya rasa dari banyak buku-buku yang kita pelajari, saya rasa sudah cukup banyak juga kita dapatkan pemahaman tentang bagaimana sih sebenarnya ketika seseorang ataupun dosen harus bisa berintegritas gitu ya. Ada banyak value, ada banyak nilai yang harus kita tanamkan dan kita jalankan.
gitu. Yang pertama tentunya adalah kejujuran atau honesty gitu ya. Nanti kita akan breakdown satu persatu seperti apa sih seharusnya sikap kita, perilaku kita begitu ya. Yang kedua adalah konsistensi. Percuma rasanya kalau kita jujur tapi kita hanya mengatakan tanpa kita melakukannya. Jadi harus ada konsisten antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Maka butuh adanya konsistensi. Kemudian juga ada ekspresi diri yang kita lakukan melalui tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari dalam kehidupan kita, baik itu di tempat kerja kita maupun di masyarakat yang kita lakukan, maupun juga ke real kita kepada Tuhan, begitu ya. Juga bagaimana kita bisa mampu menjaga keadilan dalam bersikap, dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Dan tentunya adalah kita punya keberanian untuk menjaga moral yang kita lakukan ini sebagai value yang akan kita bawa dan kita kembangkan. Kemudian juga kalau kita mampu untuk memandang positif orang lain, kemudian juga menghargai, menghormati orang lain sebagai bagian dari respek kita kepada mereka, itu juga akan menciptakan bagaimana orang mau bersama-sama dengan kita untuk melakukan dan melangkah pada value yang sama, gitu ya. Kemudian juga perlu adanya satu konsep, kalau saya katakan adalah satu kata dan perbuatan, di mana selaras antara value yang kita punya dengan apa yang kita sampaikan sampai juga apa yang kita lakukan begitu. Kemudian juga terbangunlah integritas diri begitu. Baik, kita coba untuk kupas satu persatu sebenarnya bagaimana sih dasar itu ada gitu ya. Yang pertama adalah kejujuran. Gitu. Nah, Bapak sekalian, tentunya kita sendiri sudah sangat-sangat sering ya, apalagi dalam kelas ya, bagaimana kita berusaha keras untuk menyampaikan kepada mahasiswa kita dari mulai value kita masuk untuk bagaimana harus bersikap jujur atau honesty gitu. Nah, tentunya ini adalah pengalaman-pengalaman kita yang tidak mudah kita lakukan. Bagaimana kita bisa menyatakan kebenaran meskipun sulit dan atau berisiko. Saya pernah punya pengalaman dalam hal ini Bapak sekalian. Jadi di kelas di awal kita selalu akan men-sharingkan terkait dengan silabus atau Untuk RPS begitu ya. untuk layar tidak bergerak ini, Bu. Oh begitu ya, Izin. Pak. Oh baik-baik, sebentar. Sebentar. Saya coba ubah dulu ya. Oke, apakah sudah? Ya, sudah Ibu. Terima kasih. Sekarang udah sampai pada kejujuran ya, Pak? Iya, kejujuran Ibu. Oke, baik. Ya, ya saya ulang ya. Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang konsepnya mudah kita ucapkan, tetapi memang perlu kedewasaan dan kekuatan kita untuk melakukan itu, gitu ya. Yang pertama adalah menyatakan kebenaran meskipun sulit atau berisiko. Nah, saya pernah pancing mahasiswa saya ya. Ketika di awal mereka kita mengajar, tentunya akan kita sampaikan bahwa ada silabus perkuliahan yang akan kita sampaikan gitu ya untuk satu semester gitu. Udah ada aturan mainnya di situ, bagaimana mereka harus mengerjakan tugas, bagaimana mereka harus datang, bagaimana mereka harus berkelompok, bagaimana mereka harus menyajikan materi dan sebagainya kita atur dari awal. Bahkan sampai pada pola menggunakan baju di kelas, kemudian juga sikap kita di dalam mengerjakan tugas begitu ya. Dan ada pengalaman bahwa ketika saya sudah melihat situasi ketika jumlah mahasiswanya tidak sesuai dengan yang tertera dalam presensi. Nah, saya biasanya akan mencoba memancing bahwa ini siapa ya? Kok saya melihat bahwa antara jumlah mahasiswa dengan presensi kok tidak sesuai begitu. Mungkin ini juga pengalaman Bapak sekalian ya. Saya coba untuk pancing aja satu persatu saya panggil gitu. Nah, kemudian ada satu nama yang satu dua nama yang kemudian tidak hadir tetapi ada presensi. Itu sesuatu yang menarik buat saya. Nah, itu adalah value saya terangkan di situ. Oke. Siapa yang berani menyatakan bahwa ini ada presensi tapi anaknya nggak ada? Ini salah satu contoh bahwa ayo kalian boleh jujur. Kalau kalian jujur mungkin memang akan malu karena kalian melakukan yang nggak sesuai, tetapi saya menghargai itu. Itu kesalahan yang perlu untuk kemudian kita angkat sebagai sesuatu yang perlu dibenahi. Nah, hal seperti itu kita coba tanamkan. Jadi saya punya pengalaman. Kemudian kalau kalian
tidak cukup berani di kelas menyatakan itu, silakan saya tunggu nanti selesai kuliah di ruangan saya untuk bisa menyatakan kenapa ada presensi yang dilakukan oleh orang lain, bukan diri orang tersebut. Nah, itu salah satu contoh untuk bahwa gimana melatih diri kita untuk jujur juga kepada mahasiswa, juga kemudian mahasiswa juga kepada kita. Bahkan hal yang simpel saja bahwa misalkan taruh bahwa saya datang agak telat, itu ada suatu kondisi yang saya harus minta maaf pada mereka. Maaf ya, karena ini saya telat karena apa? Nah, sebenarnya bukan minta dimaklumi ya, tetapi ada lebih bahwa minta maaf bahwa ini kita nggak konsekuen dengan jadwal yang kita buat. Nah, ini contoh bahwa bagaimana kita juga melatih kejujuran itu dalam konteks kita berperilaku di kampus kita begitu. Juga tentunya tidak menipu, tidak memanipulasi, juga tidak menyebarkan informasi yang penting. Nah, ini hal yang tidak mudah ketika kita tahu ada suatu pelanggaran atas yang dilakukan oleh teman kita, dan kita harus mengungkap atau membuka. Nah, ini biasanya kan banyak terjadi ketika kita rapat senat atau ketika kita melihat hal yang nggak sesuai dengan perasaan kita, ada dilema. Mau dibuka, kok ini teman sendiri, mau nggak dibuka, ini tidak benar gitu ya. Nah, apapun itu, baik kalau kita melakukan pengungkapan tetapi dengan pola yang benar. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mencari ya, kadang-kadang tipis ya, tipis antara keinginan menjatuhkan dan mencari pamor diri dengan menjaga kebenaran yang terjadi. Nah, ini yang kadang value itu yang tidak mudah untuk kita jaga di situ. Gitu. Nah, ini yang penting untuk kita tegakkan ya. Kemudian juga transparan. Nah, saya katakan bahwa di depan kalau kita mengajar, kita sampaikan bahwa bagaimana kita menilai, bagaimana kemudian kita menentukan poin-poin dalam proses penilaian, bagaimana kemudian kita juga menyampaikan kondisi-kondisi yang kita temukan secara benar, gitu ya. Itu adalah kejujuran. Kemudian akan dikuatkan kalau kita juga bisa bersikap konsisten. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita pegang value-nya, kita tunjukkan lewat sikap kita dan tindakan kita. Nah, tadi bahwa tidak mudah karena kadang-kadang kita juga akan jadi orang yang paling dibenci karena kita memegang kejujuran itu dengan baik, dengan sepenuh hati, dengan ya mau mengatakan apa yang tidak sesuai gitu ya. Nah, pengalaman saya di sini adalah kebetulan memang saya meriset tentang whistleblowing system gitu. Kebetulan waktu itu perguruan tinggi belum banyak yang menyusun gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk menyusun untuk perguruan tinggi saya sendiri, kemudian saya ajukan ke dalam riset dikti dan kemudian diterima. Nah, inilah yang kemudian ada dilema yang cukup berat antara bahwa kita bisa melihat sekitar kita bagaimana perilaku teman-teman kita, mahasiswa kita gitu ya, kolega-kolega kita gitu yang sebenarnya nggak sesuai, tapi bagaimana kita menyampaikannya gitu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa ada baiknya kalau ada pola pelaporan yang menjaga juga sih keamanan bagi si pelapor gitu. Nah, ini adalah sarana yang saya buat untuk membuat sikap dan tindakan itu juga kemudian tersalurkan dengan baik tanpa harus menyakiti, tanpa harus saling berbenturan satu dengan yang lain gitu. Nah, meskipun memang tadi ya bakal nggak mudah. Kenapa? Karena tergerus oleh sikap yang sekarang itu adalah cuek ya, atau lebih ke udahlah bukan urusanku, ngapain saya harus ikut campur. Nah, itu kadang-kadang disitulah yang dikatakan bahwa ini tidak mudah gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang pelin-pelan. Dalam konteks ini adalah kadang-kadang begini. Karena butuh keberanian orang untuk bisa jujur, untuk bisa berintegritas, butuh keberanian untuk bisa menyampaikan gitu ya. Kadang-kadang kita akan melihat kalau misalkan ternyata pimpinan kita yang melakukan pelanggaran gitu. Nah, sering Prof, ada istilah mengatakan bahwa ya gambarnya tidak bergerak lagi, Prof. oh Apa saya mungkin masih di konsistensi apakah ada ini di situ? masih di kejujuran malahan, Prof? Oh gitu ya. Coba Sebentar. apa di Atau mungkin saya nggak perlu slide slow ya kali ya Pak ya. ya slide-nya dimatikan dulu, nanti Ya. masuk lagi Bu. Prof. Oke, Coba. saya hentikan dulu ya, nanti masuk lagi. Ya. Baik. Sudah kelihatan kah? Sudah, Prof. Ini di konsisten. Posisi Ya. sekarang. Iya, terima kasih.
Ya, ini saya coba slideshow, semoga nggak masalah dengan slideshow. Saya nggak tahu kalau di slideshow kenapa kemudian nggak bergerak ya. Masih di konsentrasi ya Pak ya? Apakah bergerak sekarang? Masih di konsistensi. Oh, nggak bergerak juga ya? Iya. Baik. Kalau gitu mungkin saya izin tidak slow aja ya. Oh iya, iya Prof. Ya, oke, baik. Saya pakai tampilan tapi mohon maaf. Terpaksa kalau nggak bergerak saya menggunakan pola yang tidak slow aja. Masih bisa kebaca ya Bapak ya? Tapi Prof. Oke, baik ya. Ya, kita masuk ke konsen tadi adalah yang kedua, tidak plan dalam menerapkan prinsip. Nah, ini akan terbangun kalau memang kita punya keberanian, kita punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu value yang positif gitu ya, dan kita yakini tidak mudah buat kita, apalagi dosen muda untuk menjalankan ini, tapi memang ini adalah awal gitu ya, awal yang kita bawa untuk menciptakan value diri kita di situ. Kita nggak boleh melihat bahwa kita akan berbeda ketika kita melihat kepentingan yang berbeda. Nah, ini yang saya rasa di masa sekarang ini adalah kondisi yang cukup sulit untuk kita pertahankan. Tetapi ini kalau mampu, kita akan menjadi pribadi yang cukup kuat ya dalam menjaga value yang kita punya begitu. Kemudian juga menjaga komitmen dan janji yang telah dibuat. Nah, ini juga bahwa kita di awal, kalau contoh yang cukup mudah adalah ketika mengajar ya, di awal kita bisa membuat aturan main dengan mahasiswa. Nah, bagaimana kemudian ketika di akhir nanti kita dalam menjalankan aturan main itu mestinya adalah konsisten begitu ya. Atau juga ketika kita punya dalam proses diskusi dengan para dosen mungkin atau tanggung jawab kita untuk menyelesaikan studi kita begitu ya. Nah, ini baik kalau kita juga punya komitmen yang cukup kuat untuk apa yang sudah kita lakukan bersama, kita benar-benar jalankan dengan baik. Itu adalah kekonsistensi begitu. Oke, yang berikutnya tanggung jawab atau akuntabilitas. Nah, ini yang membutuhkan konsekuensi yang cukup tinggi juga bahwa kita harus mampu untuk bersedia bertanggung jawab apapun itu yang terjadi. Contohnya tadi bahwa ketika kita mencoba untuk mengungkapkan kebenaran, ada risiko bahwa kadang begini ya, dinding itu bertelinga gitu ya. Meskipun sudah ada whistleblowing system, mungkin kita melaporkan, tetapi terkadang konteks itu tahu-tahu kok bisa menyebar. Nah, kalau kita sudah memutuskan bahwa kita mau membuka kebenaran, ya udah konsekuensi kita jaga gitu. Tidak mudah memang ketika saya mengajar fraud and forensik di mahasiswa. Saya mengajak mereka untuk membuka kasus-kasus yang terjadi. Itu anak-anak itu cukup istilah mereka adalah ngeri ya Bu. Ketika melihat bahwa ada orang yang akan jadi saksi di pengadilan kunci, dia dibakar. Nah, ini contoh bahwa bertanggung jawab itu resikonya cukup tinggi, begitu ya. Mau mengungkapkan itu resikonya cukup tinggi sampai ke nyawa. Nah, itu yang saya suka ketika mengajar fraud dan forensik itu karena kemudian dinamikanya berjalan dengan cukup baik ya, karena saya minta mereka untuk melihat, mencari praktek-praktek yang terjadi seperti apa, kemudian mereka bisa mengungkapkan bahwa seperti ini konteksnya ketika harus bertanggung jawab atas pilihan yang dilakukan gitu. Nah, itu cukup rame ya diskusinya gitu. Nah, tetapi itu adalah kunci meskipun memang dalam kondisi belakangan ini sesuatu itu cukup sulit untuk bisa mengungkapkan hal pertanggungjawaban itu dengan baik. Tetapi kalau kita punya tanggung jawab sekecil apapun, saya rasa adalah kalau kita sudah memutuskan hal tersebut, ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ambil di situ ya. Kemudian, kalau emang kita salah, kita mengakui kesalahan, gitu, berusaha memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Nah, ini contoh kecil juga kita dengan mahasiswa begitu. Atau mungkin ketika kita mengungkapkan suatu hal cukup menyakitkan. Nah, kita boleh kok kalau kita minta maaf itu bukan sesuatu yang merendahkan kita gitu. Saya sangat sering juga ke mahasiswa ya, karena terus terang begitu kita punya waktu banyak, punya kerjaan banyak, tugas banyak, akhirnya membagi waktu itu menjadi
agak kacau, kadang-kadang kuliah mundur dan sebagainya. Nah, itu adalah ada kondisi bahwa ini saya salah nih. Saya kok nggak komitmen nih ya. Kok saya sampai mundur ya? Ini kenapa nih ya? Gitu. Nah, meskipun tentunya bukan karena saya, misalkan karena rapat. Mau nggak mau karena pemimpin rapat harus mundur sedikit. Nah, ini yang saya udah ungkapkan dari awal. Jadi saya udah khawatir kalau udah telat. Ini saya udah WA dulu komplainnya. Maaf, ini disampaikan ya ke kelas mungkin mundur 15 menit atau 30 menit dan sebagainya. Nah, di kelas pun saya katakan bahwa mohon maaf ya, saya nggak bisa mengatur waktu dengan baik. Akhirnya kalian terpaksa harus mundur perkuliahannya. Ini hal yang simple, tetapi ini menunjukkan value kita, menunjukkan tanggung jawab kita seperti apa kepada pekerjaan yang kita lakukan, gitu. Apalagi juga dengan teman tim misalkan, teman tim kita udah janji akan ketemu bersama, tiba-tiba ada hal lain yang terjadi juga gitu ya. Ini kita boleh juga kalau kita mengucapkan maaf gitu ya, dan itu tidak tabu saya rasa untuk bisa seperti itu ya. Kemudian menerima konsekuensi. Nah, konsekuensinya misalkan taruh bisa buat guyon sih kalau di antara kami ya teman-teman begitu. Oke deh, saya salah nih, saya membuat kondisi ini menjadi tidak sesuai dengan seharusnya. Boleh deh saya disangsi siapa nih, misalkan dengan cara yuk Bu, kita makan sih Bu yang bayarin gitu ya. Itu hal yang sesimpel itu sebenarnya bisa membuat kondisi bahwa oh ya ternyata punya tanggung jawab ya gitu. Saya punya pengalaman saya sebagai GPM pernah ya. Jadi GPM yang dibayar hanya ketua saja begitu. Nah, kalau ketua saya minta teman-teman saya bekerja keras, aduh ini tentunya tidak baik kalau saya nikmati sendiri nih gaji yang saya dapatkan dari GPM. Nah, saya coba untuk bagi bersama. Nah, itu ternyata mampu menciptakan kebersamaan dalam tim kami sebagai rasa tanggung jawab bersama di situ. Dan sekarang dijaga oleh pengganti saya untuk melakukan seperti itu. Contoh kecil ya. Kemudian fairness, keadilan gitu. Nah, ini yang juga tidak mudah karena kita juga tentunya kita punya pergaulan yang ada kedekatan dengan teman-teman kita, ada juga yang mungkin tidak cukup dekat. Nah, ketika ada permasalahan ya teman kita berusaha untuk bersikap adil gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman yang saya dapatin ya ketika menjadi tim etika di kampus begitu ya. Nah, kita harus mencoba untuk mencerna suatu masalah itu dari dua sisi. Nah, agar tahu permasalahan ini dari dua perspektif yang berbeda sehingga kita bisa mengambil dengan bijak mana yang sebenarnya kita harus ambil sikapnya itu. Nah, kadang kita terlupakan bahwa karena kita dekat dengan seseorang kita dikasih cerita, akhirnya kita ke pihak itu gitu. Nah, itu adalah sesuatu yang harusnya dalam ilmu kita akuntansi gitu ya itu kurang tepat gitu. Kita harus mencoba untuk mencerna dari dua sisi yang berbeda untuk bisa menemukan sebenarnya kayak apa sih realitanya. Gitu. Saya rasa dalam konteks seperti ini sudah sangat sering kita dapatkan dari kita mengajar maupun dari kita membaca maupun dari sisi kita melakukan ya. Bagaimana kita harus mampu bersikap adil dalam pengambilan keputusan. Apalagi kalau kita diberi kewenangan untuk menjadi pejabat begitu ya atau diberi anugerah untuk menjabat begitu. Nah, kebutuhan untuk adil itu sangat penting apalagi konteksnya adalah kalau ada benturan kepentingan satu dengan yang lain. Kita sering menghadapi ya benturan kepentingan adalah dosen dengan mahasiswa di mana kadang-kadang juga memberikan waktu untuk mengajar kurang, bahkan kemudian kosong-kosong nggak diganti, ada pelaporan seperti itu. Bagaimana kita mampu untuk ada di tengah gitu ya, ada di tengah yang kemudian bisa memberikan win-win solution dengan baik. Tidak ada Bapak Ibu sekalian kita bisa mencukupkan semuanya itu memuaskan semuanya tidak ada, tidak mungkin ya. Tapi kita mengambil yang terbaik dari hal-hal yang mungkin sangat sulit. Itu yang kita bisa pegang di situ. Untuk bisa ke sana agar bisa adil apa ya kita mencoba untuk menghormati masing-masing punya hak dan kewajiban. Dan kita ajak teman-teman kita ajak mahasiswa kita kalau ada benturan kepentingan ya, untuk menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Itu cara kita untuk bisa berdiri di tengah, untuk mampu mengambil keputusan dengan lebih tepat. Gitu. Nah, ini banyak pengalaman yang kita hadapi, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Begitu bahwa memang itu ada pergesekan perasaan, ada pergesekan ketidaknyamanan, tapi begitu kita mencoba untuk bisa menerangkan dengan baik, bisa menyampaikan dengan baik, saya rasa menjadi salah satu value yang akan melekat pada diri kita.
Dan kita akan dipercaya bahwa, oh ya, ini ada sesuatu yang cukup bagus ya, yang kita bawa dalam konteks permasalahan yang terjadi, gitu ya. Kemudian keberanian, nah ini yang perlu untuk ada pemantik, gitu ya. Mengambil tindakan benar, ya meskipun tidak populer atau berisiko, gitu. Hal yang sebenarnya simple dalam sehari kita lakukan ya. Contoh kita sebagai dosen, kita sebagai pemangku kepentingan di situ dalam menjaga kampus kita gitu. Nah, bagaimana kemudian kita kadang-kadang harus mengambil keputusan yang mungkin tidak diminati oleh banyak orang. Saya punya pengalaman cukup berharga dalam konteks seperti ini ketika saya menjadi WR2. Ketika saya tahu bahwa ada beberapa tikus-tikus gitu ya di tempat-tempat yang cukup kuat dalam pengeluaran uang gitu. Nah, itu bagaimana kemudian saya harus membuatkan suatu sistem yang mampu mencegah, mampu membuat orang harus saling cross-check satu sama lain. Nah, itu tidak mudah karena tentunya akan dibenci bagi orang-orang yang memang sudah terbiasa di area nyaman melakukan itu. Gitu. Nah, ketika udah ada sistem saya coba untuk rancang saya terapkan, bahkan ngomong di awal pun membutuhkan perjuangan yang cukup kuat bahwa ini tujuannya adalah untuk organisasi agar kedepannya baik. Gitu. Tapi ketika kita imani, kita jalani, ya ada hasil kemudian, nah baru kemudian kita bisa menjadi percaya diri lagi untuk oh oke, ini ini bagus, ini bisa diterima oleh banyak orang. Meskipun tadi di awalnya banyak mengerutu, banyak yang tidak nyaman, banyak yang penolakan yang terjadi, tapi ketika kita berani bahwa ini adalah baik, ini adalah suatu sistem yang nanti kalau bisa kita efisien dalam konteks pengeluaran dan kita bisa benar-benar mengumpulkan dana kita, akhirnya bisa ke bonus semua kena, semua dapat, akhirnya menjadi sesuatu yang menarik buat mereka begitu. Kemudian juga menolak melakukan hal yang tidak etis meskipun dapat tekanan. Ini contoh saja misalkan jadi tim tender misalkan gitu ya. Nah, kita kan melihat banyak pihak, melihat banyak orang, melihat banyak kepentingan di situ. Bagaimana kemudian kita menjaga diri jangan sampai menerima suap, karena kan kalau tender kan timnya ini bagaimana cara dimenangkan gitu ya. Nah, itu tentunya banyak tekanan ya, harapannya adalah menangkanlah saya akan memberi ini, saya memberi itu dan sebagainya. Apalagi kalau kita punya tim yang ternyata juga mau disuap. Nah, itu sesuatu yang sangat berat buat kita lakukan untuk melakukan keberanian untuk menolak hal yang tidak benar tersebut gitu. Dan yang ketiga adalah membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus di pihak yang minoritas gitu ya, yang tersiksa. Nah, ada banyak kasus Bapak sekalian, karena saya kadang-kadang juga diminta dari beberapa lembaga untuk juga terkait dengan kasus etis gitu. Nah, ini bagaimana ini menjaga kaum lemah untuk tetap bisa terjaga dengan baik hak dan kewajibannya begitu. Saya pernah jadi komite, saya pernah jadi beberapa hal yang menuntut permainan rasa. Saya rasa ya bagaimana kemudian kita bahwa yang punya kuasa ini bisa kita sampaikan bahwa ini tidak benar, bahwa ini harus dijaga demikian dan sebagainya. Nah, itu memang sangat membutuhkan moral courage ya untuk kita bisa menjaga itu. Apakah kemudian tidak sakit sendiri ya? Ada rasa sakit sendiri juga, ada rasa tidak nyaman juga. Gitu. Tapi saya kalau ketika kita kembali bahwa ini value nih, harus kita tegakkan nih, ini tanggung jawab yang saya buat nih. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang mengikuti sikap kita nantinya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah menghormati hak orang lain atau harkat orang lain. Maka respect for others itu menjadi penting. Jadi kita bersifat netral ketika kita berusaha berelasi dengan pihak lain. Apalagi ketika kita dalam konteks ini kan biasanya begini ya, mahasiswa adalah minority karena kita adalah mayoritas gitu. Kita adalah yang bagian punya kuasa. Mahasiswa hal yang mungkin nggak punya kuasa karena dosen punya kuasa. Nah, ini sering kali ada konflik antara dosen dengan mahasiswa yang mahasiswa nggak akan mengungkapkan, nggak berani menyatakan gitu. Atau antara pimpinan dengan anak buah yang kadang-kadang itu susah gitu ya. Tapi ketika kita memandang bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban. Setiap orang itu pasti punya sikap yang baik. Jadi saya pernah mengalami juga pelaporan ketika saya menjadi kepala
program studi begitu ya, di mana ada perilaku guyonan dosen mungkin ya yang mengatakan bahwa minta-minta apa namanya suap hadiah dan sebagainya gitu. Nah, saya coba untuk melakukan. Kalau ada seperti ini, menurut Bapak, menurut Ibu bagaimana ya? Nah, itu kan mencoba untuk, ini kan laporan dari mahasiswa, benar apa enggak kita nggak tahu gitu ya. Ketika kita tanya bahwa gimana nih, kalau ada konsep seperti ini, apa ya tanggapan kita? Kira-kira value apa yang harus kita tegakkan ya? Kalau ini tidak benar, bagaimana cara untuk bisa mengungkapkan kebenaran yang terjadi? Itu saya lakukan karena saya tidak pengen menjudgment ya. Jadi kita perlakukan bahwa setiap orang itu pasti ada latar belakang, pasti ada pemikiran yang mereka lakukan apa gitu. Nah, dengan cara memandang ini adalah kolega yang harus kita hormati, meskipun mungkin tadi ya ada suara minor dari mahasiswa gitu ya. Itu malah kemudian mengungkap, oh iya iya Bu, kayaknya saya ada salah di sini deh. Mungkin kalau saya selengean nih hanya segera ngomong aja kok ditanggapin positif. Nah, saya mengatakan bahwa kadang posisi mahasiswa tidak mudah, Pak. Bu, kalau kita menjadi dosen kan mudah untuk mengatakan. Bagaimana mungkin menjadi suatu tekanan. Nah, mungkin ini perlu untuk kita rem deh cara ngomongnya. Nah, itu ketika kita melakukan dengan sopan, dengan menganggap ini pribadi yang punya apa ya, punya potensi baik gitu ya, itu akan direspek oleh mereka begitu. Kemudian juga ketika memang ada kalau pimpinan biasanya kan ada banyak orang mengadu ke kita, melakukan kepada kita gitu ya, apalagi kalau jadi komisi etik gitu ya, kita harus benar-benar bisa menutup mulut kita, menjaga mulut kita, apalagi auditor. Ya, yang tentunya adalah ini harus bisa memilah mana yang rahasia kita bisa ungkapkan sesuai dengan aturan, mana yang tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan ya dalam konteks menghormati orang lain tersebut. Juga kemudian kalau kita punya beda pendapat karena kita banyak kepala dalam suatu organisasi, tentunya beda pendapat. Nah, kita mencoba untuk memandang sisi yang mereka buat itu apa ya? Kenapa dia punya pendapat yang berbeda? Kira-kira sudut pandang mereka apa? Nah, dengan mau mendengarkan, dengan mau menghargai, dengan mau mempertimbangkan apa yang diusulkan, saya rasa menjadi konteks yang membangun buat kita. Memang terkadang dikritisi itu tidak mudah menerima. Kritisi itu berat gitu ya. Kadang-kadang kan berbagai model pribadi yang cara menyampaikannya pun juga tidak enak gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan itu sebagai ini masukan, ini kritikan, ini mungkin saya bisa pilah mana yang baik saya ambil, mana yang tidak saya taruh, tapi tetap dengan pola cool gitu ya, menerima semua itu sambil kemudian menyelami mana yang baik, mana yang tidak, kemudian kita ambil keputusan bersama. Kembali bahwa kita tidak bisa untuk memenuhi, memuaskan semua pihak, tapi kita bisa untuk menempatkan positioning dengan baik agar ada win-win solution tanpa ya akhirnya semua harus menerima dengan baik gitu. Nah, itu yang kita lakukan dalam konteks menghormati orang lain gitu. Kemudian value yang berikutnya adalah tadi satu kata dan perbuatan yang saya katakan sebagai alignment gitu. Ini sebenarnya kalau kita udah tercipta inner kita punya integritas itu tercermin coba sekalian. Jadi kalau saya kemarin bilang apa ya, saya nggak boleh melanggar apa yang saya katakan itu. Saya harus menjaga apa yang saya katakan tersebut begitu. Kalau emang saya menghindari terkait dengan konteks suap, ya saya tidak perlu untuk melakukan itu. Saya nggak perlu untuk melobbying dan sebagainya. Beda ya, lobbying dengan komunikasi yang baik itu berbeda. Kadang-kadang ada yang disamarkan dengan cara komunikasi yang baik dengan cara mengajak makan bersama. Nah itu beda banget gitu. Nah kalau kita sudah melakukan mengatakan dan kita menjaga bahwa apa yang kita ucapkan itu harus kita penuhi gitu ya, itu adalah sesuatu yang tadi satu kata dan perbuatan yang saya katakan itu menjadi sesuatu yang orang akan respect pada kita gitu, sehingga kita kemudian menjadi teladan juga. Oh iya ya, ternyata berani, ternyata juga apa yang diucapkan kalau emang salah yang mengatakan salah mau minta maaf, dan juga kemudian kalau mengatakan hal yang kamu jangan demikian, kita juga melakukan itu misalkan. Anda harus tepat waktu ya, dan kita memberikan contoh bagaimana tepat waktu. Nah, itu adalah catatan dengan perbuatan. Anda harus membuat analisis dengan baik tanpa harus bla bla bla. Nah, kita lakukan juga itu kepada mahasiswa kita gitu. Jadi kita mencontohkan apa yang kita nilai bagus dengan tindakan kita. Nah, itu akan menjadi apa ya?
Karena kan kita dipandang oleh orang lain ya, kemudian mereka respect dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu yang akan kita bisa dapatkan dari sana ya. Dengan pola demikian kita akan bisa apa ya, mendapat value penghargaan diri oleh mereka gitu ya, tanpa harus kita minta. Kemudian yang terakhir adalah integritas diri. Nah, ini adalah kita bisa mengenal diri kita sendiri dan kemudian bagaimana. Maka who I'm, siapakah saya, itu menjadi salah satu refleksi yang bisa membuat kita bahwa oke, saya adalah dosen akuntansi, saya adalah pengajar demikian, saya harus mencegah, saya harus menjaga. Ini akan menjadi suatu refleksi yang akan membuat bahwa oke, saya harus bersikap seperti apa gitu. Maka kemudian akan punya prinsip bahwa kita nggak akan kompromi terhadap hal yang tidak benar. Kita tidak akan mencari jalan pintas untuk bisa menentukan diri kita sendiri. Dan kita akan mengevaluasi terus apa yang kita lakukan seperti itu. Memang tidak mudah, tetapi kalau sudah menjadi value itu menjadi sesuatu yang nikmat untuk kita lakukan gitu ya. Tidak mudah, tetapi menjadi trademark kita bahwa oke, dosen akuntansi pasti akan dipercaya, pasti punya value, pasti akan jujur, pasti akan mampu mengelola uang dengan baik, pasti akan mampu bertindak dengan jujur, dengan adil dan sebagainya. Itu akan menjadi apa ya, diri kita yang akan kita bangun di situ. Nah, itu adalah pola-pola bagaimana kita mampu menciptakan integritas diri kita gitu. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu bagaimana kemudian kita menerapkan di dalam dunia pendidikan. Meskipun tadi sudah saya sharingkan ya, bahwa bagaimana kemudian kita mengimplementasikan gitu ya, baik kalau kita kemudian juga memandang bahwa kita itu bisa demikian, bukan diri kita sendiri saja, karena kita adalah apa namanya, makhluk sosial gitu. Sehingga kita harapannya adalah kalau kita mampu untuk punya dasar integritas tadi, maka kita juga harus disupport oleh kondisi lingkungan yang baik juga begitu. Karena Izin dasarnya Prof, ya. izin Prof Teresia, izin waktunya Prof sudah Oke, habis. oh sudah habis. Ya, Baik, saya tambah 5 menit, oke kah untuk sampai ke baik, akhir? silakan Prof. Baik, terima kasih. Ya, ini yang contohnya tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, saya akan membawa pada bagaimana kemudian kita akan membuat itu, karena memang dalam akuntansi ini menjadi inti dari profesi kita dan juga kita harus punya karakter kuat dalam beretika. Nah, kemudian inilah yang perlu kita tekankan bahwa dalam ilmu kita, akuntansi itu menjadi sesuatu yang menjaga value. Gitu. Jadi ini adalah menjadi trademark yang harus kita jaga, bahwa kita adalah dalam bisnis, kita adalah bahasa bisnis. Kita punya tanggung jawab untuk bisa membawa kejujuran, menjaga kebenaran tersebut gitu ya. Dan kita juga harus mencegah fraud, itu juga ada dalam dinamika keilmuan kita yang orang memandangnya adalah demikian gitu ya. Kalau udah diterima oleh dosen akuntansi ya pasti akan beres dalam konteks transparansi, kebenaran gitu ya. Dan bagaimana kemudian kita harus berintegrasi dalam dunia pendidikan begitu. Nah, kita harus punya untuk proses bagaimana kita bisa menciptakan hal dari awal sampai juga kemudian kita juga harus menunjukkan kita compliance terhadap aturan yang ada gitu, dan juga membawa konteksnya adalah kita bisa judgement yang benar, tadi sudah sampaikan di depan tadi. Dan kemudian bagaimana konsep ini diterapkan dalam pengajaran kita, dalam konteks pola sistem pendidikan kita. Nah, harus memasukkan pendidikan etika maupun fraud ini dalam setiap level pendidikan yang kita punya. Ya, dari level sarjana, magister maupun doktoral. Yang ada value-value yang relevan dengan nilai integritas itu yang akan kita bangun di dalam proses membangun moral mahasiswa kita gitu ya. Kemudian juga tentunya kalau mau tersupport dengan baik, sistem dalam perguruan tinggi kita juga harus punya sistem yang kuat dalam proses pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya manusia, dari mulai rekrutmen sampai nanti pemberian penghargaan yang fairness dilakukan dalam konteks kehidupan kampus yang kita bangun. Karena kita juga kadang-kadang menjadi pimpinan ya, dan penghargaan itu dalam konteks kehidupan di kampus yang kita lakukan gitu. Sehingga kita mampu untuk melakukan pencegahan tersebut. Nah, baik kalau dalam kampus itu diciptakan pola prevention function, detection function maupun educational function yang semuanya holistik dibangun untuk bisa mengenali bagaimana ada budaya sampai kemudian kalau ada pelanggaran bagaimana harus dilakukan.
Dan whistleblowing system menjadi salah satu pola yang bagus untuk diterapkan dalam suatu organisasi. Dan komitmen governance dari pimpinan menjadi sangat penting untuk bisa dilakukan hal tersebut begitu. Nah, kalau sudah mungkin dilakukan, mari kita lakukan dengan model pola KPA gitu ya, KPA yang bisa mengukur ketercapaian kita dalam melaksanakan pola integritas dalam kampus yang kita lakukan. Ini bisa menjadi salah satu laporan keberlanjutan dalam suatu organisasi kita, di mana memang sudah ada tuntutan bahwa perguruan tinggi bagus kalau bisa membuat laporan keberlanjutan. Dan fairness ini atau integritas ini menjadi salah satu value yang bisa kita ungkapkan kepada pihak luar. Kalau kita ada punya KPI yang bagus juga di situ. Nah, dari hal semua itu saya bisa membuat kesimpulan bahwa berintegritas pada intinya adalah pola dasar yang berkembang pada diri person ya. Dan itu akan terpupuk kalau ada muncul kesadaran diri untuk berbuat satu kata dan perbuatan. Yang kedua adalah dukungan organisasi menjadi penting untuk bisa kita semakin kuat ya, di mana ada penciptaan transparansi dan akuntabilitas. Serta ada sistem pendukung yang saya katakan bahwa ada IT yang mendukung itu, ada pola governance yang dipakai untuk bisa kelola dengan baik. Yang kedua, keteladanan dosen tidak hanya mencegah penyalahgunaan wewenang, tapi juga membentuk karakter mahasiswa agar menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan dosen itu menjadi fondasi terciptanya budaya akademik yang bersih dan beretika. Nah, saya punya buku, kalau Anda nanti membutuhkan, saya boleh share juga ya, boleh Anda baca. Saya punya 2 buku yang mungkin relevan dengan materi hari ini ya. Saya buat whistleblowing system, ini ada isinya berbagai penelitian sebelumnya dan juga konsep yang ada maupun bagaimana membangun integritas organisasi. Baik, terima kasih. Mohon maaf waktu lebih sedikit begitu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan Ibu Profesor Teresia. Ya. Jadi saya simpulkan Bu, tadi ini kunci dalam kita sebagai dosen untuk berintegritas yang pertama adalah kejujuran, kemudian konsisten, kemudian tanggung jawab, kemudian fairness atau keadilan, kemudian memiliki keberanian moral, kemudian juga harus menghormati orang lain, harus memiliki keselarasan antara nilai, perkataan, dan perbuatan, dan juga menjaga integritas diri. Ya itulah pada malam hari ini Bapak Ibu yang telah di-sharingkan oleh Ibu Profesor Teresia. Bapak Ibu, kami membuka kolom ruang diskusi. Barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan bisa raise hand langsung atau menuliskan pada kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin masih malu-malu ini. Ada Pak Sandy dari Pak Muhammad, Pak Dr. Ahmad, sudah raise hand? Oh ya, yang raise hand dulu aja. Dengan Pak Muhammad tadi yang pertama, Pak. Baik, Pak Muhammad, kami persilakan Bapak. Ya, selamat malam. Izin Prof. Teresia, Pak Sandy, dan tim yang sudah memberikan sharing ini menarik sih. Kalau saya, karena sama-sama di bidang pendidikan, mungkin saya mau tanya dari sisi apa sih pengalaman dari Prof. Teresia yang yang paling diuji gitu ya tentang keyakinan yang dipegang gitu. Karena saya tahu itu tidak mudah itu untuk menjadi orang yang lurus gitu. Karena bisa jadi menjadi musuh ya bagi banyak orang. Dengan catatan kalau budaya organisasinya kurang baik gitu sih. Itu sih saya cuma mau tahu pengalaman yang paling mungkin yang paling menguji. Itu ujian terberat ketika menjadi orang jujur gitu kan ya. Jadi orang integritas mungkin mau dengar itunya sih. Itu yang mahal sih menurut saya. Terima kasih. Langsung Pak Sandy. Baik, langsung saja Prof. Terima kasih. Ya. Baik, makasih Pak Muhammad pertanyaannya. Saya tadi udah coba sharingkan ya.
Semakin kita tinggi posisi kita dalam organisasi, semakin berat Pak tuntutan untuk melakukan itu gitu ya. Kalau dari saya adalah pengalaman ketika saya jadi WR2. Nah, Wakil Rektor 2 itu bidang keuangan dan SDM, yang notabene itu dari ujung mulai dari alat-alat sampai kemudian kesejahteraan manusia yang kita jaga di situ gitu. Nah, kita tahu juga bahwa dalam setiap tempat lokasi tentunya ya, karena manusia itu beragam, ada keinginan untuk ya tadi bahwa saya istilahkan bahwa ada banyak tikus-tikus berdasi di situ yang kemudian kita mencoba untuk bagaimana membangun sistem. Nah, yang tidak mudah adalah mengajak banyak teman-teman untuk yuk kita membawa diri untuk mencoba menegakkan kebenaran, kejujuran dalam konteks berorganisasi. Kita mencegah adanya lubang, kita menutup lubang-lubang korupsi, kita menutup lubang-lubang ya apa namanya KKN lah yang dilakukan gitu. Nah, itu perlu merombak sistem yang cukup besar dan itu perlu dukungan yang kuat dan tentunya pertentangan yang cukup tinggi gitu. Jadi saya harus menyampaikan bahwa kenapa kebijakan diambil, kenapa kepentingannya apa kita lakukan seperti ini. Bahkan kemudian bahwa yang melakukan adalah teman kita sendiri, itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi kemudian dengan konteks kalimat, dengan konteks pendekatan yang kita lakukan dan memang harus sabar sampai sekian tahun akhirnya ada hasil gitu ya. Hasilnya ya keuangan meningkat, kemudian kita bisa membagi bersama-sama dengan konteks bagi hasil yang benar gitu ya. Nah, itu kemudian baru mendapat pengakuan gitu ya. Itu yang pengalaman yang cukup berharga buat saya bahwa sampai sekarang pun saya juga tinggal mengatakan bahwa oke, itu konteks yang kita bisa lakukan lanjutkan dengan baik seperti itu. Dan semua merasakan ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Apakah diterima dengan baik semuanya? Tentunya enggak ya Pak. Masih juga ada yang karena kemudian ada muncul apa namanya? Muncul yang orang tidak nyaman, yang kena kan dia akan membentuk kolega-kolega mereka sendiri untuk kemudian bagaimana menghancurkan sistem yang kita buat. Nah, perlu perjuangan yang sangat kuat untuk menahan itu semuanya terjadi begitu. Mengingatkan bahwa kalau saya berbuat baik dan saya punya konsep yang baik, saya punya tujuan baik, tentunya tidak akan sanggup orang-orang berbuat jahat kepada saya. Nah, itu perlu perjuangan yang cukup tinggi, bukan hanya dari sisi tindakan tapi juga dari sisi keimanan ya, untuk banyak doa juga gitu ya, sehingga kemudian kita bisa merasakan bahwa pasti yakin deh kita pasti akan terjaga dengan baik sampai kemudian tiba waktunya juga nanti akan ada dampak positif yang kita rasakan dari situ. Itu Pak, mungkin Pak Muhammad yang bisa saya sharingkan terkait dengan pengalaman yang cukup berat, tetapi juga membahagiakan akhirnya gitu ya, karena menantang kita untuk juga dua sisi rohani kita dan juga sisi jasmani kita, juga sisi perilaku kita untuk bisa dikonsistenkan sehingga kemudian memberikan membuahkan hasil yang baik. Gitu Pak Muhammad dan Pak Sandy. Terima kasih banyak Prof. Teresia. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu. Dan terima kasih Pak Muhammad atas pertanyaan yang luar biasa. Kemudian ini ada Bapak Dr. Ahmad Farid bertanya pada kolom chat Ibu. Bagaimana konsep kampus bebas korupsi dapat diartikan secara komprehensif? Tidak hanya sebatas pada aspek keuangan, namun juga pada tata kelola akademik dan budaya kampus. Ya, itu pertanyaan Ibu. Ya, Pak. Tentunya memang diawali dari pimpinan ya, Pak Ahmad ya. Bagaimana pimpinan ini mampu merancang sistem yang kuat. Bukan hanya merancang, Pak, tapi juga menghidupkan, menjalankan sistem itu. Dan tentunya adalah keberlanjutannya harus ada. Gitu. Nah, ketika pimpinan sudah punya pola yang menegakkan integritas dalam kampus, maka dia akan bisa mencatat dalam semua aspek, termasuk pengajaran, termasuk bagaimana mengelola SDM, termasuk bagaimana keuangan, gitu ya, termasuk juga bagaimana membangun nuansa akademik, budaya organisasi, yang semua mengacu pada berintegritas. Nah, itu yang sebenarnya harusnya dihidupi, itu. Kenapa saya katakan bahwa berkelanjutan? Karena kita kampus ya, semua kampus pasti akan ada pergantian pimpinan gitu. Ketika apa itu sudah ada kemudian tidak dihidupi berikutnya, itu sudah hancur juga begitu. Nah, maka harus berkelanjutan. Jadi keuangan menjadi salah satu pilar, tapi pilarnya adalah bagaimana kemudian good governance itu dijalankan dan kemudian mendapatkan pribadi-pribadi yang mensupport di sana.
Nah, leveling dalam organisasi kita, kalau tempat saya misalkan adalah ada yayasan, kemudian ada rektorat, kemudian ada bawah-bawahannya dan seterusnya begitu. Yayasan itu ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Nah, aspek itu yang kemudian kita tegakkan bersama untuk punya value yang sama, menegakkan integritas. Sehingga ketika kita merancang ya Pak, merancang sistem yang menjaga itu semuanya, bahkan sampai harus memberikan sanksi terhadap profesor yang melanggar, itu kan menjadi suatu value yang bersama-sama dipegang. Ada mekanisme sistem yang muncul karena kita punya ortala, punya statuta yang itu juga kemudian diciptakan, di-ACC juga oleh yayasan, kemudian menjadi pegangan bersama. Kemudian dikuatkan lagi dengan adanya sistem whistleblowing misalkan kalau kita punya gitu ya. Sehingga kan itu luas ya Pak, yang melakukan pelanggaran bisa juga dari sisi dosennya, mahasiswanya, tendiknya dan sebagainya. Bahkan yayasannya juga bisa melakukan pelanggaran. Sehingga untuk menjaga sistem itu ada whistleblowing system yang kalau yang kami rancang adalah 3 hal Pak. Jadi ada akademik, ada etika dan juga ada keuangan. Jadi pelanggaran akademik pun juga dilaporkan di dalam whistleblowing system tersebut. Kemudian dari setiap kelembagaan yang ada ini kadang punya tanggung jawab untuk bisa menindaklanjuti dengan baik gitu sampai ke level yang tertinggi, yaitu sampai ke yayasan gitu ya. Nah, ini value ini yang kemudian harusnya dijaga terus-menerus. Nah, penjaga value ini yang tidak mudah karena kalau pergantian pimpinan kadang-kadang juga bisa berganti value ini yang nggak mudah di situ. Jadi kalau rancangan ini bisa, kalau pengalaman saya Pak, saya membangun itu sampai 12 tahun kita membangun itu ya, untuk bisa menciptakan itu kemudian mengembangkannya gitu. Jadi mulai dari awal kesepakatan dengan yayasan seperti apa, kesamaan level yayasan dengan rektorat itu jadi kuat sehingga kemudian saling bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya, membangun sistem. Kalau sudah terbangun kemudian diterapkan dan dijaga serta dipelihara. Begitu mungkin Pak Ahmad untuk jawaban saya dan Pak Sandy. Baik, Semoga terima menjawab. kasih. Ya. Bagaimana Pak Ahmad? Izin menambahkan terkait pertanyaan. Oh Jadi iya, kalau silakan. terkait untuk integrasi antara dosen dengan mahasiswa bagaimana, Prof? Maksudnya di sini tuh untuk apakah ada tindakan korupsi antara dosen dengan mahasiswa begitu? Adakah contoh realnya dan bagaimana prosedur untuk maksudnya untuk tata kelola dari dosen ke mahasiswa? Oke, saya punya pengalaman Pak, saya sering pengalaman. Jadi saya pengen jadi internal auditor di kampus, ya, mengaudit bagaimana laporan keuangan mahasiswa. Nah, kan kita ada UKM, kegiatan mahasiswa, gitu ya. Nah, untuk mendidik mereka, dan mereka juga punya koperasi, gitu. Jadi kelembagaan ini yang kemudian harus ada sistem yang upayanya mengoreksi atau mengawasi atau menilai atau mengaudit ya laporan keuangan oleh mahasiswa. Nah, ketika saya mencoba membaca dari laporan keuangan yang dibuat ini, ternyata ada pola di mana misalkan itu bukti-bukti palsu kecil Pak, mungkin hanya 200.000. Tapi itu kan sudah value nih, ini salah ini. Nah, kemudian kita coba undang mahasiswa tersebut, bagaimana tanggung jawab mereka, sudah mulai responsibility mereka terkait dengan hal tersebut. Gitu. Nah, begitu kita menggaungkan ke integritas ya, itu kemudian menjadikan warning buat UKM yang lain bahwa oh ini nggak benar, ternyata ditindaklanjuti dengan pola yang benar-benar ditegakkan gitu. Kemudian kita tanya kayak gini ini value yang kami menemukan bahwa Anda membuat laporan keuangan yang manipulatif. Kami bahkan sampai menelpon rekanan yang dilaporkan itu apakah memang iya gitu. Sampai menemukan bahwa ini bukan dari kami, Bu. Ini manipulatif nih buktinya. Sampai seperti itu kami sampaikan. Nah, dengan pola demikian kemudian satu yang melakukan kena sanksi, tentunya kami juga harus sampaikan pada orang tuanya, Bapak. Jadi sampai level kami harus sampaikan orang tua bahwa ada perilaku seperti ini, mohon maaf bahwa ini didikan kami kepada anak-anak harus demikian gitu. Jadi mereka mengganti, mereka juga mendapatkan sanksi terkait dengan konteks yang mereka lakukan gitu. Kalau dosen tentunya Pak, kalau ada sikap yang udah kami tegakkan terkait hal tersebut, maka ya dari perilaku dosen melakukan itu ya kembali ya Pak,
Pendekatannya dengan audit yang kami lakukan, ada internal audit yang kami lakukan, dan ada sampai harus kami keluarkan karena memang ada pelaporan keuangan yang tidak benar gitu. Juga kalau ada pelanggaran etika juga, misalkan kan sekarang banyak kasus yang terjadi juga yang muncul ya, ada pelecehan seksualitas terhadap mahasiswa dan sebagainya begitu ya. Maka kenapa ada aturan dalam Lamiba juga ya, dalam Ban PT juga bahwa bagaimana aturan menjaga apa istilahnya saya lupa ya. K3 dan juga bagaimana menjaga integritas dosen dalam konteks seperti itu gitu. Nah, kemudian juga akademik Pak, juga ada sistem yang kita bisa rancang ketika mereka naik jabatan fungsional. Kita rapatkan di Senat. Nah, bukan hanya sekedar angka yang kita rapatkan, tapi juga terkait dengan bagaimana perilaku, bagaimana pola pelaporan yang dia lakukan dan sebagainya gitu. Sehingga itu menjadi konsep yang komprehensif. Begitu Pak. Semoga menjawab Pak Ahmad. Baik, Prof, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Bapak. Baik, adakah pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang resen barangkali atau bertanya di kolom chat? Sepertinya belum ada ya. Sepertinya Baik, Prof. sudah tidak ada, Pak Sandy. Mungkin satu pertanyaan penutup dari saya untuk 3 Ya, pertanyaan. monggo, Pak. Begini, Prof. Apakah kita ini dalam bertugas di kampus ini harus selalu berpandangan normatif atau idealis gitu ya, Prof ya? Sementara apakah ada saat-saat kita ini juga harus berpikir pragmatis? Artinya misalnya saja seperti ini, Prof. Kita mungkin di kampus swasta ya, Prof ya. Kita tahu swasta ini kan juga ada apa, pemasukan gitu ya, Prof ya. Itu ada dana dari yayasan, kemudian mungkin ada hibah gitu, Prof. Ya. Kita tahu nih suatu hari ada dana hibah dari mungkin seseorang yang pejabat tinggi atau orang besar begitu yang terindikasi sedang terlibat kasus korupsi begitu, Prof. Nah, seperti itu di satu sisi di kampus ini sedang dibutuhkan dana untuk mungkin perbaikan sarana prasarana yang rusak gitu, Prof. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu, Prof? Apakah kita harus berpikir pragmatis ataukah kita juga harus tetap menekankan etik ya atau etika, governance, tata kelola dan juga kepatuhan ya terhadap aturan yang berlaku gitu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Kalau konteksnya adalah kita sebagai dosen ya Pak. Tentunya idealisme itu menjadi sesuatu yang roh sih dalam kehidupan kita. Menjaga idealisme dan juga menjaga value buat mahasiswa kita. Yang terwujud dengan pola perilaku kita juga gitu ya Pak. Memang sangat banyak polemik yang kita hadapi ketika kita menempatkan diri sebagai orang yang berintegritas. Sangat tinggi polemik itu, sangat banyak pertentangan batin yang akan muncul dari situ gitu ya. Dibawa pada keputusan yang tidak mudah juga kita lakukan begitu. Haruskah kita tetap menjaga idealisme atau kita mau pragmatis gitu. Kalau saya hanya langsung ke pengalaman saya, Pak. Kalau pengalaman saya adalah ketika kita punya idealisme yang itu cukup value tingginya, saya akan bawa di situ, Pak. Jadi ya ini satu sisi adalah kadang kita akan dibenci oleh lembaga kita, oleh pimpinan kita gitu, karena ini penting loh untuk menegakkan, untuk membuat keberlanjutan kampus kita, misalkan begitu. Nah, harus melakukan ini gitu. Nah, kita bisa, apakah memang harus atau kita tidak bisa lewat itu? Pernah Pak Value bahwa misalkan begini, kita mau mengurusi guru besar. Nah, ada banyak informasi, dekat aja deh ke Dikti sana. Bawa aja deh uang ke Dikti. Bawa aja ke sana pasti akan jalan. Nah, itu value yang sebenarnya kan bagus kalau kita punya profesor banyak ya. Tapi kemudian tidak, bukan itu value kita. Nah, misalkan gitu. Itu adalah sesuatu yang bukan di situ. Percuma ngapain, akan kebajak juga, tidak baik seperti itu. Atau kita mau mencari mahasiswa yang banyak dengan cara udah deh kasih aja nilai semuanya A, bagus-bagus nanti akan juga bisa gitu. Nah, contoh seperti itu bahwa nggak bisa dong value-nya semuanya adalah A. Kita harus ada dasar untuk menilai. Hal yang simpel Pak, tapi itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa bertentangan dengan pimpinan kita gitu, karena antara kebutuhan keberlanjutan lembaga dengan kondisi juga ketika kita menerima hibah nih Pak. Apa yang kita lakukan?
Saya pernah Pak harus diaudit karena sisa dana harus saya laporkan. Biasanya berapa Pak? 2.500 Pak. Harus diaudit karena hal tersebut gitu. Dimintanya adalah harus sama, pokoknya harus nol gitu. Nah, itu pertentangan yang sangat sangat berat gitu. Ya saya sampaikan mohon maaf saya terpaksa diaudit karena 2.500 selisihnya. Karena emang selisih begitu. Nah, itu kemudian ya ada proses penyesuaian. Gimana sih kalau emang harus demikian ya sudah, karena saya juga kita semua butuh dana untuk meneliti gitu. Nah, kita pakai bahwa oke kami pakai untuk hal-hal yang bisa dilaporkan dengan benar. Itu komprominya seperti itu, Pak. Itu tetap kita gunakan oke. Kalau gitu mungkin saya mau beli materai atau saya mau pakai buat parkir gitu ya. Jadi kita laporkan sesuai dengan yang ada. Karena mau nggak mau harus dinolkan. Gimana cara mengenolkannya ini? Nah, kita menolkan dengan cara ya yang benar-benar kita lakukan, realitas yang kita lakukan di lapangan. Bukan dengan model nota palsu dan sebagainya, tapi kita lakukan yang kira-kira masih sesuai dengan koridor yang ada tersebut, Pak. Maka planning yang kita buat adalah jauh-jauh hari kita buat seperti itu. Gitu mungkin, Pak Sandy. Ya, luar biasa ya, Prof. Teresia. Ya, memang dilema ya, Prof. Ya, memang tapi tetap kita harus memegang kode etik dan tata kelola kita ya, Prof. Karena itu juga nanti akan berdampak juga ke depannya, Prof. Pastinya. Intinya kalau kita istilahnya membiarkan sesuatu hal yang tidak ideal itu terjadi, itu sama dengan menabung kehancuran begitu ya, Prof. Iya, Ya, melonggarkan value. melonggarkan value Iya. kita. Ini ada Betul. yang mau bertanya juga, Pak, itu Aditya. Ya, ada yang mau Gaisa. bertanya ya. Ini sebenarnya waktunya sudah habis ini. Cuma mungkin Monggo. dijawab singkat saja nggak apa-apa, Prof. Daripada nanti nggak bisa tidur ini. Ya, Boleh baik. sharing bentuk whistleblowing system yang dilakukan mencoba untuk menerapkan apa itu tadi? Di kampus. Menerapkan di kampus kami. Terima kasih. Oh ya, begitu, Prof. Oh ya, baik Pak. Jadi kami itu merancang sistem whistleblowing dan dana dikti kami dapatkan untuk 3 tahun. Jadi kami rancang ada teman di IT ya yang memang kami ajak untuk penelitian bersama. Dia menciptakan sistem. Kemudian sebenarnya adalah ada bagian-bagian yang anonymous ya Pak ya. Ketika melaporkan tidak menyebutkan nama, tapi mereka bisa mengirim bukti dalam sistem tersebut. Kemudian kami ada tim. Tim itu independen yang mencoba untuk membaca apa laporan yang dilakukan dan kalau emang ini cukup urgensi, buktinya itu bisa ditelusur, maka kemudian kami tidak lanjuti. Nah, ketika tidak lanjut, kemudian kami minta yang bersangkutan mulai menyebutkan nama dan sebagainya gitu ya. Nah, itu levelnya kemudian udah level ada yang mengelola itu, melaksanakan. Ini tim yang independen, Pak. Yang kami rekrut memang benar-benar teman-teman yang dia punya jiwa integritas yang tinggi gitu ya. Nah, itu kemudian kita akan share ini bagian mana yang harus menangani. Ada bagian-bagian tersendiri, misalkan keuangan, kalau toh memang itu adalah terkait dengan etika ya bagian etika, kalau ada pelanggaran akademik juga bagian akademik begitu. Nah, kami proses lewat itu gitu. Kemudian jaringannya kita matchingkan ya Pak dengan sistemnya. Kalau emang itu ada di senat ya kita bawa ke senat. Kalau itu ada sampai ke yayasan, kalau pimpinan melakukan ya kita laporkan sampai ke yayasan. Nah, yang nggak mudah memang ada kendalanya adalah tim ini, tim yang mencoba untuk menindaklanjuti ini yang cukup harus punya kekuatan mental untuk bisa membagi dan menjaga rahasia yang ada tersebut gitu. Ketika udah ada laporan kita terima pun kita menindaklanjuti dan minta melaporkan itu pun kadang-kadang ada yang lari Pak, nggak mau menyebutkan nama. Ini yang kadang-kadang menurut kami sayang loh, ini sebenarnya penting banget, tapi nggak mau menyebutkan nama. Ya, kita gimana lagi? Kita mencari cara dengan cara yang lain, mungkin laporan bisa kita masukkan, tapi kan kita nggak bisa tadi tanpa laporan yang pasti gitu ya. Nah itu yang kendalanya seperti itu Pak. Jadi ada kasus yang menarik, tetapi kemudian kita mau selesaikan, ternyata ada kendala bahwa yang bersangkutan tidak mau melanjutkan laporannya gitu. Akhirnya kita pakai pola yang lain yang mungkin kan pasti orang kalau melakukan kan kalau merasa aman kan melakukan lagi gitu ya. Nah kita pakai pola yang lain untuk bisa kemudian menangkap. Dan itu juga udah ketangkap Pak dan kemudian ya kami keluarkan. Begitu mungkin contohnya. Luar biasa, Prof. Ini integritasnya sudah di atas langit berat, ini. Pak, tapi sangat berat Pak. Iya, memang berat, Prof. Jadi orang baik, jadi orang jujur gitu.
Iya. Ini masih ada yang bertanya ini, Prof. Ini bagaimana ini, Bu? Ada Bu Dr. Masina. Ya mungkin satu kali lagi ini ya, Prof. Baik. Ini Bu Dr. Ya. Masina ini. Apa ada mekanisme untuk proteksi whistleblower dan apa diperlukan kriteria khusus untuk seseorang layak menjadi whistleblower? Eh, Tidak ada kriteria khusus sih, Bu, tapi dalam sistem itu memang dibuat orang itu aman melaporkan gitu. Maka tadi ada anonymous tadi adalah cara untuk mengamankan si pelapor ini dulu agar rasa apa namanya subjektivitas dari si penerima laporan, kan ada pihak yang memang menjaga whistleblower sistemnya ya, menerima laporan ini juga tidak akan masuk di situ. Maka kami jaga anonymous dulu. Nah, ketika sudah diamati bahwa ini cukup kuat buktinya, cukup ada masalahnya, bukan sekedar hanya melaporkan bikin rame saja, cukup kuat. Nah, ini baru kemudian ada tim, Bu. Sehingga teman yang tadi membuka tadi, ini menjadi dikuatkan oleh tim yang ada untuk bisa mengupas tersebut gitu. Begitu ada anonymous itu sudah membuat orang jadi nyaman sih. Aku laporan nggak apa, tapi juga kita harus menjaga teman yang buka tadi satu-satu, jangan sampai dia dikibuli sama pelapor gitu kan. Jangan-jangan cuma main-main melaporkan tapi sebenarnya tidak ada, dia cuma mencoba aja gitu. Nah, maka kemudian kita kalau sudah sampai level memang ada, kita akan buat tim lagi untuk bisa melanjutkan laporan tersebut. Maka tadi bahwa kita kembalikan pada teman yang melapor tadi untuk boleh ya melaporkan nama Anda dan sebagainya. Tapi tetap kita sampaikan bahwa ini adalah disumpah nih. Sumpah nggak boleh membocorkan. Kalau membocorkan juga tim ini akan kena sanksi juga begitu. Mungkin itu ya, Bu. Jadi yang dikuatkan oleh sistem, Bu. Sistem yang mana melapor sendiri di situ ya, self-reporting. Tapi juga yang kuat adalah sistemnya ini, teman-teman yang menjaga ini, pelaksanaan dan membuka satu persatu itu yang memang kita harus bekali dengan mental, bekali dengan aturan-aturan yang kemudian dia terjaga dengan baik di situ. Gitu mungkin untuk Bu Masina. Ya, ini ada sedikit protes ini dari Pak Aditya Joseph ya. Ya, gimana Pak? Gini Pak ya, kalau untuk acara seperti ini, kami sebagai moderator juga akan memilah ya Pak ya, untuk pertanyaan-pertanyaan. Karena ini juga kami ada keterbatasan waktu Bapak, gitu ya. Ya, baiklah, ini saya bacakan saja Bapak. Aditya Joseph ini bertanya Bu, di kampus saya ada sekelompokan dosen yang suka memanipulasi laporan keuangan penelitian, termasuk laporan hibah, Prof. Saya sebagai dosen pemula waktu itu tidak paham ternyata ada mahasiswa tingkat atas yang juga mengetahui hal itu. Mahasiswa tersebut sering diajak penelitian namun tidak dikasih sepeser pun. Oh ya, ini pertanyaannya apa kemudian? Atau tindak lanjut kita sebagai orang yang mengetahui, begitukah Pak Yosef? Ini yang Ya, dilema tadi Pak, antara ranah pribadi, karena dia punya tanggung jawab terhadap pemerintah ya karena melaporkan, dengan ranah kita harus menjaga value organisasi, gitu sih. Itu pertanyaan yang bagus Pak, karena buat saya pun juga mengalami dilema, gitu ya. Ada teman yang memang dia melaporkan dengan ya cara dia dengan cara seperti itu gitu ya. Nah, ketika itu ranahnya pribadi, kita bisa mendekati teman tersebut, mungkin kita bisa cerita, Bapak, Ibu, khawatir enggak ya kalau nanti kemudian teraudit nilai kita loh. Nah, lebih ke himbauan kita, karena itu kan tanggung jawab yang bersangkutan terhadap negara ya, terhadap dikti ya, misalkan gitu ya, atau pemberi dana gitu. Nah, kita lebih ngomong gini, kalau saya biasanya sharing, kalau saya buatnya kayak gini sih. Jadi ini saya lakukan ya terpaksanya nyari hotel ya, sebenarnya value-nya juga saya nggak enak, tapi ya gimana, biar keluar kita nyari hotel untuk proses pengerjaan, nyari hotel untuk proses dinamika dengan FGD, meskipun sebenarnya bisa juga di kampus, tapi ini ada dana, kita lakukan itu aja dengan benar begitu. Nah, itu contoh takutnya kalau nanti ada audit dan sebagainya, karena itu kan gambler ya, kita nggak tahu kapan kejeduk apa tidak gitu. Nah, itu ranahnya memang ranah pribadi ya Pak ya. Nah, terkait dengan mahasiswa, nah kita juga kalau toh memang kita dekat dengan mahasiswa juga sampaikan bahwa ada value ya, kita sebagai akuntansi loh ya, kita bisa tegur seperti itu karena tidak ada mekanisme yang kita bisa ambil untuk kemudian melaporkan, kecuali kalau ada whistleblower Pak. Nah, itu Bapak boleh pakai itu untuk melaporkannya karena memang dibuka luas gitu. Kalau saya sih itu ya, itu memang cukup berat sih pertanyaan yang Bapak sampaikan ya, karena saya juga mengalaminya.
ini kalau saya negur dikiranya saya adalah ikut campur, tapi kalau saya nggak negur ini nggak benar gitu ya. Maka kemudian saya hanya lebih ke kayak sharing gitu. Jadi menempatkan dia pada pribadi yang punya hak dan kewajiban. Apa nggak bermasalahkah nanti kalau demikian gitu, lebih ke kayak himbauan-himbauan begini, apalagi ada mahasiswa. Mahasiswa juga kalau menurut kalian bagaimana kira-kira itu, karena kalian nanti akan kerja ke tempat lain loh. Nah itu lebih ke membawa mereka pada pemikiran bahwa silakan mikir ya gitu, ada apa yang perlu kita silakan mikir ya, karena ini adalah ada risiko yang akan dihadapi nantinya. Mungkin itu Pak Sandy. Saya bantu Pak Joseph. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir ya, Prof, karena waktu kita juga sudah mendekati pukul 9 malam ya. Baik, mungkin itu Prof, pada malam hari ini kami sudah mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari Prof Tere. Tentunya kita sebagai dosen ini juga harus menjaga integritas ya, Prof. Kita harus memahami bagaimana etik ya, kode etik kita, kemudian juga bagaimana kita juga harus mengelola semuanya dengan governance atau tata kelola yang baik sebagai dosen. Kemudian kita juga harus selalu comply atau patuh ya. Kita harus menegakkan compliance ya. Jadi apapun yang terjadi kita harus selalu melangkah di jalan yang benar gitu. Ya, terima kasih Prof. Sekali lagi. Demikian rangkaian acara webinar dosen berintegritas kunci kampus bebas korupsi yang telah kita ikuti bersama. Semoga pemaparan materi yang disampaikan dapat membuka wawasan, motivasi, serta panduan praktis bagi kita semua dalam meningkatkan integritas sebagai dosen ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, Ibu Profesor Dr. Teresia atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusiasme. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Sebelumnya saya ingin berpantun dulu untuk penutup ya. Silakan, Bapak Pak. Ibu bisa diberi cakepnya lagi. Sekali lagi, pergi ke pasar di hari Rabu. Ya, ke pasar lagi, ke pasar terus. Tidak lupa membeli pepaya. Ada yang baru. Nggak ada yang baru ya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Cakep. Kita jumpa Ijma webinar berikutnya. Terima kasih. Baik, Kami terima kembalikan kasih. kepada Ibu Dr. Amelia selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Teresia atas materi paparannya hari ini, sangat menarik ya Bapak Ibu semua. Terima kasih juga selaku moderator Pak Sandy. Sebelum saya tutup acara webinar ini, saya ingin mengapresiasi kepada para peserta webinar hari ini yang masih stay di acara Zoom hari ini. Sebelum kita akhiri pertemuan yang baik hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ucapan terima kasih. Hari ini kita telah membongkar makna integritas ya, Prof. Teresia, bukan sekedar sebagai kata, tetapi sebagai tindakan nyata. Kita sepakat bahwa dosen adalah peletak fondasi karakter bangsa. Komitmen untuk transparansi, adil, dan jujur adalah senjata ampuh mewujudkan kampus bebas korupsi. Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi kepada narasumber Prof. Teresia dan Bapak Sandy sebagai narasumber dan Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Ingat, perjalanan ini bukan seperti kayak maraton ya, Prof. Teresia tadi yang butuh effort luar biasa. Partisipasi Bapak Ibu sebagai akademisi juga ini sangat berperan aktif. Jadi bagaimana nanti di dalam kehidupan nyata kita akan berimplementasi secara langsung. Kemudian sebagai penutup izinkan saya memberikan pantun. Webinar telah usai, layar ditutup, ilmu mengalir semangat tebal, kini saatnya aksi nyata. Integrasi adalah perbuatan bukan kata. Dosen penggerak, agent of change, teladan nyata di ruang kelas. Kita wujudkan kampus bersih, dimulai dari langkah kita sendiri.
Saya Amelia Okrivina Agar. bertindak sebagai MC pada webinar hari ini. Mohon undur diri pada acara webinar dengan tema dosen berintegrasi kunci kampus bebas korupsi. Dinyatakan kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di webinar berikutnya Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Terima kasih, malam. Terima Prof. Sherin. kasih.